Iya, coba nanti kita akan klarifikasi hal ini bersama dengan orang tua Bima, tapi sebelumnya kami ajak Anda untuk berkenalan dengan narasumber kami malam hari ini. Sudah ada Bang Habibur Rahman, anggota DPR RI fraksi Gerindra. Selamat malam, boleh gunakan mikrofonnya Bang. Assalamualaikum. Selamat malam, Assalamualaikum. Ini dapil Jakarta tapi kabarnya asli Lampung. Nah, Memang ini dia. asli Lampung. Putra Lampung, nanti kita coba akan tanya-tanya ya. Dan juga sudah hadir ada Bang Ahmad Nur Hidayat, pengamat kebijakan publik. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan ada pengamat politik Bang Boni Hargan. Selamat malam Bang Boni Hargan. Sehat Bang Boni? Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga praktisi hukum Bang Kapitra Ampera. Assalamualaikum, selamat malam Bang Kapitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan ada pelapor Bima Yudo melalui sambungan Zoom nanti atas nama Ginda Ansori Waika. Ini yang juga jadi sorotan serta orang tua dari Bima Yudo, Bapak Juliman Rumbiono. Coba kita tampilkan di layar, sudah tersambung bersama kami. Assalamualaikum Bapak-Bapak, kita langsung ke Bapak-Bapak. Bapak Juliman Rumbiono ya, Maria ya. Assalamualaikum Pak Juliman, kami ingin tahu Pak, dari awal ketika anak Anda menjadi viral di media sosial, reaksi atau respons dari keluarga gimana Pak? Karena jadinya panjang banget cerita ini Pak. Seperti apa Pak Juliman? Kalau untuk reaksinya ya karena merasa gimana ya. Kalau menurut saya itu ya ada rasa sedih dari perasaan dari keluarga itu, terus terang aja itu. Sedihnya kenapa Pak? Ya sedihnya karena yang pertama zaman sudah ngambil saya dari itu, terus saya harus menghadap ke kabupaten. Sedangkan saya kan statusnya sebagai pegawai negeri. Ketakutan saya itu hanya dipecat. Di Republik kita ini kan sistemnya kan tekanan dari atas ke bawah. Saya ini PNS. Dari awal aja saya udah nggak ingin jadi pejabat. Kalau ingin jadi pejabat, kakak ipar saya aja pernah menjadi anggota dewan tuh. Saya penyuluh terus dari sekarang sampai ini penyuluh saya ini sekarang. Itulah. Baik. Ya, Pak Sistemnya Jul. kan. Oke. Kami paham ya Pak suasana kebangkitan Anda. Tapi Pak Jul, menurut Anda pada saat melihat video yang kemudian diunggah oleh anak Anda Bimo ini, menurut Anda salah atau tidak Pak? Kalau menurut saya, karena pribadi saya nggak salah. Dia itu mengkritik provinsi, bukan individu itu. Dan dia udah bercerita sama saya, udah membuat 3 poin. Mana yang kita kira-kira mau disampaikan ini, supaya go gitu. Ya itu. Udah bijak deh itu. Tinggal masing-masing orang penilaian lain, penilaian. Iya. Jadi ada nilai negatif, ada nilai positif. Iya. Sebaik apapun ada orang yang nilai negatif. Kenyataannya banyak yang positif, alhamdulillah di Lampung ini nih. Ya, memang. Saya terima kasih warga Lampung ini. Baik. Banyak yang Bapak, positif nilainya itu. Pak Ya. Juliman, tapi kan Bapak juga sebagai aparatur sipil negara ya Pak. Kami belum bisa membayangkan suasana kebatinan Bapak seperti apa. Anak mengkritik pemerintah, tapi Bapak juga Berada ada di pemerintahan, di ya? dalam pemerintahan itu, Pak Juliman. Kami ingin tahu sebenarnya kalau karakter dari Bima Yudo ini seperti apa Pak? Karena kabarnya sebelum konten ini viral, dari jauh-jauh hari sudah banyak mungkin masukan, kritikan untuk daerah Anda, untuk Lampung, Pak Juliman. Gimana sih Pak karakter anak Bapak? Kalau masalah karakter menurut saya karakter yang baik. Sebab saya itu mendidik anak memang harus orang yang berkarakter sesuai namanya. Namanya Bima Yudo Syaputro. Itu. Artinya dia sesuai dengan Bima itu. Dia menjadikan orang yang berani dengan kejujuran. Maka di TikTok aja udah ada kan. Jangan takut itu kan kalau nggak salah saya pernah ngomong itu. Dengan kejujuran meskipun kalau sendirian. Jangan takut dengan kejujuran meskipun kau sendirian. Kan ada di TikTok saya sampaikan gitu. Ya. Dari kecil memang saya diri jujur ya itu. Supaya dia bermanfaat pada orang banyak. Tapi kenyataannya gubernur itu bicaranya udah lain sama saya, menyinggung perasaan. Oh. Itu kalau memang dibongkar pembicaraan bisa itu udah nggak sesuai dengan pejabat itu. Iya, artinya memang Bima ini anaknya terbuka begitu ya Pak untuk mengungkapkan segala aspirasi apa yang ada di benak Bima gitu ya? Terbuka memang, terbuka dia. Pak, kami ingin tahu Pak, kabarnya ketika sudah viral ini banyak pihak yang mendatangi Bapak. Ada pejabat, bahkan sampai disambungkan dengan Gubernur Lampung Pak ya. Betulkah demikian Apa Pak yang disampaikan itu Pak ke orang tua? Kalau dari awal itu kan gini, saya cerita dulu ya dari awalnya. Dari awalnya sama tinggal saya.
perjanjian lah jam 8 itu hari Jumat kalau nggak salah. Menuju ke wakil bupati, ke Bapak Azwar itu. Setelah itu saya camat, saya Bapak camat, berdua dari situ udah duduk bertiga. Pak Azwar, saya sama Pak camat. Setelah itu dia ngomong, udah berbicara, Pak Azwar, Pak wakil bupati, bicara lah bla bla bla. Setelah itu HP-nya disampaikan ke saya. Harus berkomunikasi langsung sama gubernur. Itu nggak lama bicaraan juga. Pasal pembicara itu menyinggung perasaan saya. Yang terakhir saya karena dia udah ngomong bla bla, ya Pak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan anak saya yang berada di Australia. Saya mohon maaf. Oke, saya maafkan. Tapi permasalahan dijalankan secara hukum dijalankan. Oke, udah langsung tak kasihkan ke Bapak Wakil Bupati gitu. Ya, mohon maaf Pak Jul, tadi Anda sampaikan ada pernyataan Pak Gubernur yang menyinggung perasaan Anda. Bagian mana Pak? Ya kalimat yang tidak bisa mendidik anak itu dia kalimat itu. Boleh dijabarkan Pak kalimat tepatnya seperti apa? Nah itu sulit ya kalau disampaikan. Kalau itu sebaiknya kan bisa dilihat secara item, bisa dilihat antara pembicaraan saya dengan gubernur sama bupati itu kan sebenarnya bisa itu kalau. Gubernur itu. Mohon maaf Pak, mungkin saya bantu klarifikasi silakan, ya. Pak. Boleh, silakan Mas. Oke, mohon maaf. Saya bantu sedikit, saya luruskan biar agak jelas intonasinya. Jadi begini, kronologi singkatnya di hari Jumat pagi itu beliau dijemput oleh Bapak Camat Raman Utara untuk dipanggil ke rumah dinas Bapak Wakil Bupati Lampung Timur. Oke, setelah sampai di rumah dinas Bapak Wakil Bupati, bertiga sempat bicara masalah Bima ini, kemudian Bapak Wakil Bupati ini menghubungi Bapak Gubernur Provinsi Lampung. Nah, disitulah ada komunikasi. Kemudian setelah selesai bicara, langsung Pak Gubernur minta berbicara dengan Bapak Juliman langsung. Nah, awal komunikasi inilah kemudian langsung Bapak Gubernur meminta kepada Bapak Juliman agar memberitahu Bima. Poin satunya agar jangan membuat konten lagi yang menyudutkan pemerintah Provinsi Lampung. Itu permintaannya oleh Bapak Gubernur. Nah, kemudian dijawab oleh Bapak Juliman, oke lah Bapak, nanti kita sampaikan dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari anak saya. Dan kemudian dijawab seperti itu tadi sama Bapak Gubernur bahwa oke, saya maafkan, tetapi tetap masalah ini akan tetap kita teruskan ke jalur hukum. Nah, itu poin kedua yang disampaikan oleh Bapak Gubernur. Nah, setelah itu memang ada kata-kata yang tadi maksudnya disampaikan agak mungkin kurang pas atau beliau tersinggung ketika Bapak Gubernur bicara bahwa Bapak Juliman ini tidak becus mendidik anak, tidak bisa mendidik anak. Itulah yang kemungkinan yang dirasakan yang mungkin dalam bahasa kami ada intimidasi atau apa ya, karena beliau adalah PNS, beliau dimarahi orang nomor 1 di Provinsi Lampung, pastinya beliau takut apalagi mau dibawa ke ranah hukum. Nah, inilah yang membuat mungkin terus ada miskomunikasi terhadap informasi adanya ancaman seperti itu, Mbak. Alasan dari Pak Arinal Junaidi mengatakan hal itu kepada orang tua Bima Yudo apa Pak sebenarnya Pak? Sempat ada terjadi bantah-bantahan mungkin via telepon itu? Nggak ada, kan bantah nggak ada. Karena saya udah takut duluan, karena saya PNS bagian bawah. Sudah meminta maaf terlebih dahulu ya. Pak, ada pengaruhnya tidak kejadian ini dengan Anda menjabat di kantor Anda, Pak? Tidak ada. Oke, tapi tidak berpengaruh. Oke, silakan Mas Ahmad. Pak Juliman, apakah kemudian ketika Pak Gubernur mengatakan kepada Anda bahwa Anda tidak becus mengurus anak, itu apa respon Bapak, Pak? Ya responnya yang jelas, siapapun yang dikatakan begitu pasti sakit. Ya, seandainya Pak, pasti, saya mengucapkan kayak gitu. Tapi Bapak nggak berikan pertanyaan, hanya diam saja gitu ya, karena ada masalah atasan bawahan begitu, ada relasi kuasa di situ ya. Saya kira ini, kalau boleh menambahkan ya, Maria dan Andre, saya kira ini adalah satu contoh bagaimana tidak terbukanya seorang pejabat publik terhadap kritikan. Jadi dia bukannya menjawab dengan merespon kritikan itu dengan apa yang kontennya, tetapi dia malah melakukan istilahnya adalah ad hominem.
Ya, jadi dia menyerang personalnya gitu loh. Padahal kalau kita bicara agama ini bulan Ramadan, Ali bin Abi Thalib mengatakan janganlah kamu lihat dari siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah konten yang disampaikan. Ini kan sama sekali menyerang Bapak sebagai orang tua. Ini kan apa hubungannya? Anak yang mengkritik tapi orang tua yang dipanggil. Jadi ada salah berpikir menurut saya, dan ini saya kira menjadi indikasi bahwa kalau orang dikritik kok malah disalahkan orang tuanya karena mungkin dia dianggap generasi Z, umurnya masih 21 tahun. Saya kira ini satu salah kaprah, dan ini membuktikan bahwa mentalitas pejabat publik ini tidak pas dengan posisi dia sebagai pejabat Karena publik. status orang tuanya ASN, Pak Ahmad Hidayat? Ya, sebetulnya tidak ada urusan mau orang tuanya ASN, mau orang tuanya TNI. Kalau anaknya sudah mengkritik, itu kan personal anaknya. Dia punya cara pandang yang bebas. Dia tidak bisa disalahkan orang tua, keluarga dan sebagainya. Dia dipertanggungjawabkan sebagai seorang Bima. Dan Bima mengatakan bahwa ini tidak benar infrastruktur di Lampung. Yang harus dilakukan oleh pejabat itu adalah dia menjelaskan kepada publik ketidakbenarannya di mana. Kan dia mungkin punya data. Punya data yang dia sampaikan bahwa oh enggak, spending infrastruktur kita bla 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 bla. Tapi kan dia hanya menyerang individu, menyerang keluarga, dan saya kira ini satu mentalitas, ini sebetulnya mentalitas ini harusnya sudah musnah di zaman Orde Baru. Sekarang ini udah Orde Reformasi. Saya kira ini penyakit ini masih ada aja, saya kaget melihatnya. Ya, saya ingin tanya Silakan. Pak ya, Pak Iliman ya. Tadi Bapak katakan konten kritik anak Bapak itu nggak salah. Tapi kenapa Bapak minta maaf sama gubernur ya? Pak Juliman. Kalau Bapak merasa apa yang dilakukan anak Bapak nggak salah, kenapa harus minta maaf? Ya. Pak Juliman silahkan. Ya karena saya belum tahu hukum, berarti kan saya belum memahami hukum. Kalau menurut saya kan karena pembicaraan anak saya itu kan kasar itu. Bisa bilang kasar kalau menurut generasi saya itu Artinya etis. Jadi saya wajar minta maaf kan saya. artinya Bapak minta maaf karena ada etika, cara menyampaikan sebuah kebenaran itu dengan cara yang tidak benar. Sehingga banyak ruang-ruang yang membuat penafsiran berbeda atas apa yang dilakukan anak Bapak. Itu yang membuat Bapak minta maaf kan? Bahwa cara dia menyampaikannya itu kurang elok lah ya. Karena ada relasi kuasa itu Bang. Bukan soal relasi kuasa, kita ini di era sekarang itu kehilangan sensitivitas. Kita kehilangan society humans ya. Keberadaban kita sebagai manusia itu hilang dengan keterbukaan digital sekarang. Sehingga apa saja yang disampaikan itu langsung suatu yang berbeda, suatu yang kontroversial itu menjadi viral. Lalu ditelan oleh mentah-mentah oleh publik, sehingga banyak hal-hal yang seharusnya bisa disampaikan dengan baik menjadi kontraproduktif atas penyampaian itu, atas realitas itu. Itulah yang membuat, saya rasa membuat adanya pernyataan maaf itu, karena cara menyampaikannya yang kurang elok. Ini orang Bang, secara status ASN di bawah, yang nelpon orang nomor 1 di Lampung, siapa yang gak ngeper Bang? Sesaat lagi ditanggapi, hanya di catatan demokrasi pemirsa.